Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan Ustaz menjawab pagi ini dengan mengangkat satu tema, yaitu Ramadan fasilitas VVIP meraih keampunan. Bersama kita sudah hadir narasumber kita pada kesempatan ini. Beliau adalah Tengku Mustafa Hussein Wila, dan di sebelah beliau juga ibunda yang tercinta. InsyaAllah bersama dua narasumber ini kita akan coba menyampaikan tema, yaitu Ramadan fasilitas VVIP meraih keampunan. Nah, tentu saja bagi kita kaum muslimin dan muslimat sudah sangat sering mendengar bahwa Ramadan itulah bulan keampunan berdasarkan hadis yang sangat populer, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Begitu juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, jadi memang Ramadan dengan fasilitas VIP ini luar biasa, ya, untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena kalau tanpa Ramadan, maka sulit sekali kita akan meraih keampunan, ya, dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Namun karena kasih sayang Allah lah, maka Allah kemudian memberikan kepada kita 1 bulan penuh untuk dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, bagaimana ini Tengku Mustafa Wila dalam menjelaskan tema kita pada kesempatan ini? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling agung, nabi yang diberikan sebuah bulan yang di mana bulan tersebut dilipat gandakan amalnya. Bahkan dalam berbagai riwayat mengatakan sampai 83 tahun amal ibadah yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Salam dan salam juga kepada keluarga dan sahabat beliau, seterusnya kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Dan tentunya peranan daripada mereka semua adalah melanjutkan risalah kenabian, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui semua rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz Azanul, insyaallah kita hari ini akan membahas tentang Ramadan fasilitas VVIP untuk meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang pertama sekali dia itu tidak mengenal Ramadan, sehingga dia tidak begitu serius melaksanakan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Saya pernah bertanya, apa sih Ramadan itu dalam berbagai perspektif kalangan. Misalnya Ramadan bagi pedagang, mungkin dia hanya mengartikan ini adalah kesempatan emas untuk bisa meraih uang sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang jual kue, misalnya ibu-ibu yang jual kue, Ramadan dianggap itu sebagai momentum yang luar biasa untuk meraih apa yang dia inginkan. Begitu juga dari segi yang lain. Tapi ada juga sebagian menganggap Ramadan ini sebagai beban bagi dia. Misalnya ada bos, dia itu sudah pikir THR-nya. Atau ada sebagian pengusaha lain yang punya anak buah, mungkin menganggap ini sebagai beban. Begitu juga dalam tradisi kita di Aceh, ada megangnya 2 kali, megang hari raya, megang menjelang puasa. Itu bagi suami sebuah beban mungkin, ya, apalagi nanti ada baju hari raya dan seterusnya. Jadi Ramadan ini bermacam-macam ditafsirkan. Namun saya pertama sekali mengatakan sebagaimana yang hampir semakna yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengumpamakan di bulan Ramadan ini antara manusia dengan kambing.
Tapi dalam arti yang luas, pertama beliau mengatakan kambing jika diberikan rumput dan diberikan emas, maka dia akan memilih rumput. Karena dia menganggap bahwa rumput itu paling berguna bagi dia, mengenyangkan bagi dia, dan itu adalah yang paling cocok untuk dia. Padahal kambing itu jika berpikir selangkah lagi, kalau misalnya emas tersebut dijual, ya, kemudian dibeli rumput, itu tentunya bukan setumpuk rumput yang dia dapat, tapi satu kabupaten tentunya. Tapi apa boleh buat, dia hanya berpikir sebagai seorang kambing, tidak berpikir sebagai manusia. Itulah mungkin yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Jadi kita memposisikan diri hanya meraih lapar dan dahaga. Jadi maaf, seperti kambing yang hanya memikirkan makan, kenyang, selesai. Tidak dia pikir dalam arti yang luas, dalam konteks yang luas, itu barang yang sangat berharga, sehingga kita sia-siakan. Nah, beranjak dari itu, kita sebenarnya harus berpikir jauh, ya, Ramadan itu apa. Kemudian dalam kita orang awam juga mengartikan apa itu Ramadan. Kalau saya sering sampaikan dalam ceramah, bagi kita orang awam, istimewanya Ramadan itu lihat saja di meja makanan, Ustaz. Coba bandingkan. Ini menu makanan dalam bulan Ramadan dengan menu Ramadan di luar Ramadan. Coba lihat, istimewa mana? Ramadan. Tentu Ramadan. Itu saja bagi kita orang awam, itulah sebuah istimewa. Karena kalau di luar Ramadan nggak ada menu yang seperti itu, bahkan sampai lebih. Iya, betul. Jadi itu mungkin pemahaman bagi kita orang awam, itulah kelebihannya. Adapun tentunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu telah menyediakan fasilitas yang super VIP untuk kita meraih keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita lanjut dulu atau langsung? Karena langsung ya. Jadi yang pertama, sebagaimana kita maklumi, apabila datang bulan Ramadan, yang pertama dibelenggu adalah syaitan. Terserah, nanti ada beberapa tafsir ulama mengatakan dibelenggu di sini artinya memang dibelenggu secara hakiki, artinya diikat sehingga syaitan tidak ada aktivitas menggoda manusia. Ada juga yang mengatakan dia dibatasi ruang geraknya. Nah, tapi yang jelas bahwa setan itu dikekang dalam arti yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala dilipat gandakan. Kita maklumi pahala sunat dilipat gandakan menjadi wajib. Yang wajib dihitung sampai 70 kali lebih. Itu yang bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga pintu-pintu surga terbuka. Salah satunya pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, itu khusus bagi orang berpuasa. Kemudian juga pintu taubat terbuka selebar-lebarnya, pintu langit terbuka selebar-lebarnya, kemudian pintu neraka ditutup. Nah, jadi oleh karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, berseru, wahai orang-orang yang orang yang ingin berbuat baik, maka bersegeralah. Betul. Dan bagi orang-orang yang ingin berbuat jahat, maka berhentilah. Jadi ada dua, bagi orang jahat disuruh berhenti melakukan kejahatannya. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, kenapa juga orang ada berbuat kejahatan dalam bulan Ramadan? Ada misalnya dibunuh istrinya, kita melihat ada perampokan, ada pencurian. Itu apa yang melatar belakanginya? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratan bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu dia mengajak kepada kejahatan, kecuali yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada hakikatnya, pada dasarnya, nafsu yang ada dalam diri kita itu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat fasid. Sementara jiwa kita, sanubari kita atau jiwa kita yang dasar itu tidak ingin melakukan hal demikian. Nah, ketika beradu antara nafsu dan alam sadar kita, itu selalu bertentangan. Maka disitulah letaknya iman kita, letaknya malaikat yang selalu membisikkan hal-hal yang baik. Kemudian ada akal yang diberikan oleh Allah, sehingga kita menyimpulkan bahwa ini yang harus kita lakukan dan ini yang harus kita tinggalkan. Itu kalau dari segi orang Asy'ari. Kalau Jabariyah nanti tentunya tidak ada usaha, Ustaz ya. Kalau Ustaz mungkin lebih paham tentang Jabariyah. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menarik sekali ya pembahasan berkaitan dengan tema ini. Ramadan, fasilitas VVIP, meraih keampunan.
Ini bukan fasilitas biasa. Ya, bukan fasilitas biasa. Jadi memang luar biasa sekali. Dari 12 bulan Allah telah menyediakan 1 bulan untuk bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun itu. Nah, ini luar biasa kasih sayang Allah kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana ini saya ingin coba sharing dengan Ibu Siti Hawa. Beliau dari pesantren Raudhatul Mu'arif ya di Muila. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan berkaitan atau dengan ditanyakan saja. atau ditanyakan juga boleh berkaitan dengan tema kita. Silakan Ibu Siti Hawa. Bahasa Aceh sih, Nah, pada pertanyaan yang nah ke tiga orang yang toh yang beruntung dalam bulan Ramadan dan yang rugi. Nah, lain kira-kira Nah, istighfar aja, Bu. Ya. dan ibadah dan rumpok Lailatul Qadar dan Lailatul. Ya mungkin langsung aja dijawab. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, tanyakan orang yang beruntung Tunda. dan orang yang disampaikan di jadi Rasulullah SAW, dan ini telah ma'ruf diketahui oleh banyak orang. Tetapi kita perlu memperbaharui kembali agar teringat, karena yang namanya manusia itu harus diingatkan dan terus diingatkan. Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali ketika naik mimbar. Setelah turun ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Rasulullah menjawab, amin pertama tadi Jibril datang mendoakan. Yang pertama, barang siapa yang kedua orang tuanya masih hidup tetapi dia tidak berbakti dan tidak menjadikan orang tuanya menjadi penyebab masuk surga, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, Jibril mendoakan, celakalah bagi orang yang apabila namamu disebut ya Muhammad tapi dia tidak berselawat kepadamu. Lalu aku menjawab, amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang dia hidup dalam bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berlalu dia belum dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas di situ bahwa orang yang celaka adalah orang yang diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan sehat, dalam artian dia tidak sedang ma'dzurah dalam sakit misalnya, atau bagi perempuan yang sedang melahirkan atau ada uzur yang lain, dia tidak memanfaatkan, maka dia termasuk bagi orang-orang yang merugi. Lalu orang-orang yang beruntung apa? Dia bisa melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama, bisa ada qiyamul lail dengan tarawih, kemudian Aisyah berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran. Itu sudah cukup disebut dengan qiyamul lail. Adapun pada siang harinya itu berpuasa dan mengisi dengan termasuk mencari nafkah yang halal, itu bagian daripada usaha amal-amalan Ramadan untuk memberi nafkah kepada keluarga. Nah, jadi orang yang beruntung adalah orang yang mampu melaksanakan puasa minimal pada tingkatan kedua. Karena puasa kita ketahui ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan orang awam, kemudian mutawasid dan muntahi. Itu disebut juga dengan tawasul khawas. Iya. Jadi kalau di tingkatan pertama dia hanya menahan lapar dan dahaga. Tingkatan kedua dia sudah naik, artinya bisa menjaga panca inderanya, mata, telinga, kemudian mulutnya dan pandangannya. Nah, jika itu bisa dijaga, alhamdulillah dia sudah naik pada tingkatan kedua, puasanya sudah berbuah, artinya sudah berhasil. Tapi kalau tingkatan ketiga sepertinya susah ya, Ustaz ya. Tawasul khawas ya. Oke. Jadi puasa hati ya, puasa hati tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tingkatan para anbiya, para aulia Allah dan para rasul mungkin. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar dan apa saja yang kita buat. Tentunya Lailatul Qadar itu sebuah waktu yang sangat rahasia, yang pertama. Yang kedua, diberikan juga kapan, itu juga sebuah rahasia. Maka para ulama mengatakan yang paling ma'ruf itu adalah pada 10 yang akhir. Karena banyak ulama menemukan
Lailatul Qadar itu pada 10 yang akhir, pada malam yang ganjil-ganjil. Nah, kalau cara mendapatkannya tentunya kita harus berusaha beribadah pada malamnya. Makanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beribadah pada malamnya, dia sholat maghrib berjamaah dan subuh berjamaah, sholat maghrib, Aisyah dan subuh berjamaah, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi mendapatkan di sini bukan maksud mendapat sa'ah mustajabah itu, tapi malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang kita dapatkan pada umumnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat Lailatul Qadar? Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapat Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, bacalah doa, Allahumma innaka afun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik, sebentar dulu Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.